bukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Betapa hatiku takkan pilu. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Unca. Saya dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020, Fakultas Sains dan Teknologi. Bertujuan buat video ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa hubungan Bung Karno dengan Pancasila. Kemarin kita sudah merayakan hari lahirnya Pancasila, bertepatan juga dengan hari lahirnya Bung Karno. Hari lahir Pancasila itu 1 Juni 1945, dan kita merayakan kemarin juga 1 Juni 2021. Begitu juga Bung Karno 6 Juni 1921, dan kita merayakannya itu kemarin 6 Juni 2021. Baik teman-teman, langsung saja. Berbicara mengenai Pancasila tentunya tidak terlepas dari sosok proklamator kita, sosok seorang presiden pertama Republik Indonesia, yaitu yang sering disebut Bung Karno. Pemikiran tentang Pancasila pertama kali dicetus oleh Bung Karno saat berpidato di sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno pada saat itu memperkenalkan Pancasila sebagai konsep atau rumusan awal dasar negara Indonesia merdeka. Bung Karno disebut sebagai sang Pancasila sebab Bung Karno yang mencetuskan ide-ide Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka filsafat atau filosofis pandangan hidup. Di dalam cetusan ini Bung Karno tidak hanya menggagas Pancasila, nama Pancasila, tetapi juga konsep-konsep sila beserta nilai kandung intelektualnya. Pancasila bukan disebut secara tiba-tiba dalam sidang BPUPKI, namun jauh sebelumnya itu Pancasila telah dirancang dan dipikirkan oleh Bung Karno dalam puncak renungan pada sebuah Bangsa Indonesia dengan Nusa Tenggara Timur menyatakan kemerdekaan Indonesia Bung Karno ketika diasingkan di ND pada yang tahun mengenai 1930. pemindahan kekuasaan Bahkan dan sebelum Bung Karno lain-lain menyiapkan gagasan di depan sidang BPUPKI, dengan ia berdoa cara untuk meminta saksama petunjuk agar diberikan dan keyakinan dalam tempo di tengah malam. yang Sang sunyi sesingkat-singkatnya. Soekarno keluar rumah dan dengan rendah Jakarta, hati memohon 17 Agustus pada Allah agar 1945, diberikan atas jalan nama keluar bangsa guna Indonesia, memberikan jawaban terhadap apa yang Soekarno, dinyatakan oleh Ketua BPUPKI tentang dasar negara yang tepat bagi negara Indonesia. Setelah bermunajat, ia merasa mendapatkan ilham yang mengatakan agar ia menggali dari bumi Indonesia sendiri. Maka ia menggali dengan ingatan sedalamnya hingga akhirnya ia berkeyakinan apa yang dirumuskan pada BPUPKI merupakan jawaban akan pertanyaan pada sidang kedua. Yang dirumuskan sidang BPUPKI merupakan jawaban akan pertanyaan ketua sidang. Dan akhirnya pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Bung Karno dapat menjawab pertanyaan dari ketua sidang KRT Rajiman Video Diningrat yang menanyakan pertanyaan pokok mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Bagi Bung Karno, dasar negara yang diminta oleh ketua sidang sebenarnya bukan tentang sistem tatanan kenegaraan atau sistem politik, namun suatu rumusan umum yang sesuai dengan jati dirinya bangsa Indonesia
sebagai fondasi atau titik landas yang menyediakan pandangan dasar hidup bangsa dan negara Indonesia merdeka. Ide brilian yang disampaikan menjadi satu-satu yang diterima secara aklamasi oleh peserta sidang BPUPKI. Bagi Bung Karno, fondasi itu adalah jiwa sedalam-dalamnya dan didirikan untuk menopang gedung Indonesia yang merdeka. Dan fondasi tersebut ialah Pancasila. Pancasila yang digali oleh Bung Karno dari nilai-nilai kearifan Bumi Nusantara. Meskipun rumus Pancasila yang diajukan oleh Bung Karno mengalami penyempurnaan pada sidang kedua BPUPKI pada 10 Juli 1945. Secara mendasar, Pancasila yang bersumber di wawasan Nusantara sangat tepat dan kondisi kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga sesuai jika diletakkan sebagai acuan dan pegangan praktik hidup baik dalam tingkat masyarakat maupun dalam proses pengembalian kebijakan publik oleh lembaga-lembaga negara. Dan kata lain, sebagai fondasi arti Pancasila adalah jiwa yang menguatkan makna-makna moral yang meresapi, menyatakan mengarahkan pandangan hidup bangsa Indonesia pada dimensi ketuhanan, mengenai pemindahan kekuasaan persatuan, demokrasi, dan dan keadilan sosial. lain-lain Mengerti diselenggarakan pemikiran Yudi dengan cara Latif, saksama Pancasila sebagai jiwa kepribadian dan dalam bangsa Indonesia tempo merupakan titik yang temu, titik tumpu dan titik sesingkat-singkatnya. tuju. Titik temu bahwa Jakarta, Pancasila mampu 17 mempersatukan Agustus segala perbedaan dalam 1945 kemajemukan bangsa dan atas menjaminkan nama keberagaman bangsa Indonesia sebagai Soekarno, kenyataan hakikat bangsa Hatta. Indonesia. Dan karena keberhasilan sebagai pemersatuan, Pancasila berfungsi sebagai tumpuan yang menyangga eksistensi bangunnya Indonesia sampai kapanpun. Dan sebagai tujuan Pancasila adalah bintang penuntun kehidupan bangsa Indonesia dalam setiap langkah mengatur dirinya. Oleh karena itu, bagi kelompok yang ingin mengganti Pancasila dapat dipastikan jika mereka tidak mengetahui bagaimana sejarah bangsa Indonesia dan melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan. Pancasila pun lahir melalui proses yang sangat panjang dan merupakan bentuk kesepakatan bersama dari semua golongan tanpa terkecuali. Tentunya Pancasila merupakan dasar negara yang sudah sangat sesuai untuk Indonesia. Pancasila menjadi titik temu dari semua keragaman. Nilai-nilai visioner Pancasila masih relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kini hal ini dikarenakan nilai tersebut sudah dipersiapkan dan dipikirkan secara matang dan mendalamkan oleh Bung Karno serta para pendiri bangsa yang lain. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia harus terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan sungguh-sungguh, dan juga kepada kita kaum muda yang untuk menjadi penerus bangsa ke depannya, kita harus mendalamkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Bung, dan jangan pernah meninggalkan sebuah sejarah. Itu yang akan membuat kita untuk menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang lebih baik. Teman-teman, itu saja materi yang saya sampaikan. atas nama Atas bangsa perhatian dari teman-teman, Indonesia saya ucap Soekarno, Hatta. salam Pancasila, merdeka.